Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Widi. Gimana kabarnya? Masih betah di rumah? Ada yang pergi-pergi? Atau malah ada yang piknik? Weh, jangan dulu ya. Di rumah dulu aja, jangan kemana-mana. Situasinya baru seperti ini. Sebaiknya kalian semua itu di rumah. Nggak usah pergi kemana-mana dulu. Tahanlah dulu di rumah. Soalnya kita nggak pernah tahu di luar sana bahayanya bagaimana. Yuk kita lupakan sejenak tentang virus corona. Sekarang kita waktunya untuk belajar. Yang belum nyimak ada? Tuh di belakang yang masih tidur. Ayo bangun dulu. Nah yang di sana yang baru ngupil, ayo. Sudah cuci tangan belum? Nah tuh yang baru kucek-kucek mata, baru bangun tidur ya. Ayo cuci tangan dulu. Hati-hati ya, virus corona ini bisa masuk ke tubuh kita lewat 3 saluran yang ada di kepala kita. Misalnya nih, waktu kita makan, tangan kita masuk ke mulut. Terus, waktu kalian ngupil, ujung jari masuk ke dalam mulut. Nah, atau waktu kita kucek-kucek mata. Ketika tangan kita itu ada virusnya, nah virus itu nanti akan masuk ke dalam tubuh kita melalui 3 saluran tersebut. Makanya kalau kita mau kucek-kucek mata atau mau ngupil atau mau makan, sebaiknya cuci tangan dulu yang bersih pakai sabun. Syukur-syukur setelah cuci tangan tambahin lagi pakai hand sanitizer biar makin celing tangannya. Tuh ada yang nyeletuk, loh Pak, tangan saya kan bersih. Loh, tangan bersih itu kan belum tentu terbebas dari virus dan kuman. Emang kamu bisa lihat kuman itu ada di mana? Di tanganmu emang bersih dari virus? Kan nggak bisa lihat. Virus itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Makanya untuk antisipasi, sebaiknya kita harus cuci tangan sesering mungkin. Apalagi sekarang virus corona sudah semakin merebak kemana-mana. Kita harus semakin sering cuci tangan untuk menjaga diri kita. Selain cuci tangan, kita juga harus menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita jatuh sakit. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan main aja. Ini mentang-mentang sekolahnya libur malah main terus, nggak pulang-pulang. Ingat ya, sekolah libur itu bukan berarti bisa digunakan untuk kalian bebas main. Sekolah libur tujuannya supaya kalian itu tetap tinggal di rumah, nggak pergi kemana-mana. Biar apa? Biar kalian terhindar dari penyebaran virus ini. Nah, sekarang kalian cuci tangan dulu ya. Sudah tahu belum cara cuci tangan yang baik? Kalau belum, simak dulu video ini ya. Cuci tangannya? Nah gitu dong. Kalau tangan kita bersih, nanti badan kita juga akan sehat. Nah kalau kita sehat, insya Allah nanti corona bisa lewat. Oke, sekarang kita lanjut belajar ya. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan di sekitar wilayah kita. Wilayah kita itu mana saja? Ya wilayah Kabupaten Sleman. Kalian pasti sudah pernah melakukan transaksi jual beli. Misalnya nih, kalian waktu istirahat, kalian keluar jajan, beli somai di depan sekolahan. Atau mungkin di rumah, kalian diminta oleh ibu kalian untuk membeli gula pasir di toko. Sadar nggak sadar, kalian sebenarnya sudah melakukan kegiatan ekonomi. Berarti, kalau kalian sudah tahu, kok ini nggak perlu ngajarin dong. Ya udah deh, kita nggak usah belajar aja. Bye-bye.
Nggak gitu juga kali, kan kita mau belajar. Nah, kalau tadi kalian pernah melakukan transaksi jual beli, misalnya beli somai di depan sekolahan. Sekarang kita analisis, ketika kalian beli somai di depan, ada 2 orang yang terlibat dalam kegiatan jual beli tersebut. Yang pertama yaitu penjual somainya atau kang somai, yang kedua ya kalian itu yang beli. Nah, sekarang kita lihat, seorang penjual somai, dia membuat somainya di rumah, lalu dijuallah kepada kalian. Nah, kalian kemudian membeli. Nah, karena si kang somai ini yang membuat sendiri di rumah, kemudian dia menjual somai tersebut, maka dalam istilah ekonomi, tukang somai ini disebut sebagai produsen. Apa itu produsen? Produsen itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Pak, produksi itu apa? Nah, sekarang kita lihat dulu definisi dari kata produksi. Gampangannya begini, produksi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang setengah jadi itu apa? Barang setengah jadi itu adalah barang yang masih harus diproses lagi untuk menjadi barang jadi. Contohnya nih, pabrik tempe, pabrik tahu. Pabrik tempe itu kan mengolah bahan mentah yaitu kedelai, kemudian diproses menjadi tempe. Apakah tempe bisa kita langsung makan? Kan tidak, harus diproses dulu. Nah, tempe itu kemudian dijual. Lalu akan diproses lagi, misal menjadi oseng-oseng tempe, tempe mendoan, tempe keripik, dan lain sebagainya. Nah, tempe mendoan, oseng-oseng itu adalah barang jadi. Lain halnya pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contoh misalnya pabrik pengolahan seriping pisang. Nah, pabrik ini mengolah pisang yang masih mentah, kemudian memprosesnya menjadi seriping pisang, lalu seriping pisang itu kemudian dijual. Nah, seriping pisang ini kan bisa langsung kita konsumsi, makanya seriping pisang ini bisa dikatakan sebagai barang jadi. Jadi jelas ya perbedaan antara barang setengah jadi dan barang jadi ya. Lalu setelah kang somai ada komponen yang kedua, yaitu siapa? Ya kalian itu yang beli. Nah, kalian yang beli itu disebut sebagai konsumen. Konsumen itu apa, Pak? Konsumen itu adalah orang yang memakai barang-barang hasil produksi. Contohnya apa? Ya somai itu tadi. Nah, somai itu tadi kalian beli lalu kalian makan. Kalau tadi ada istilah produsen, ada istilah konsumen, lalu ada lagi satu lagi namanya distributor. Apa itu distributor? Kita lihat contoh yang kedua tadi. Kalau kalian disuruh ibu kalian ke toko, ke warung sebelah, apa Bu? Duk, beliin gula pasir. Oke, siap. Nah, langsung berangkat. Jangan nanti-nanti. Jangan sampai nanti kalian jadi anak yang durhaka ya. Ketika kalian pergi ke warung, pergi ke toko sebelah, kamu kemudian beli gula pasir di sana. Sekarang kita lihat siapa yang membuat gula pasir tersebut. Gula pasir itu diproduksi di pabrik. Kalau di Jogja itu pabriknya ada di Ring Road Selatan sana, ada di PG Madukismo, itu pabrik gula pasirnya Jogja. Nah, siapa yang berperan sebagai produsen? Ya pabrik gula pasir tersebut. Kemudian komponen yang kedua setelah produsen yaitu distributor. Siapa distributornya? Ya toko atau warung sebelah yang tempat kalian beli tadi. Kenapa dinamakan distributor? Kita lihat definisinya. Distributor itu adalah orang yang tugasnya itu menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini kan pabrik mengirimkan gula itu ke toko, lalu kalian beli di toko. Nggak mungkin pabrik itu langsung mengirimkan ke rumah kalian. Di sini butuh perantara, yaitu distributor itu tadi. Dan sebagai konsumen, kalian melakukan kegiatan yang dinamakan konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi terdapat 3 hal penting. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yang mana orangnya disebut produsen. Kemudian yang kedua adalah distribusi,
yang mana orangnya disebut distributor. Lalu yang ketiga adalah konsumsi, di mana orangnya disebut sebagai konsumen. Sekarang Pak Widi punya tayangan video. Silakan kalian simak baik-baik video ini ya. Nanti di akhir video akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Sudah siap? Ini dia video. Oke, pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu warung yang menjual jadah tempe. Gimana sih Bu proses pembuatan jadah tempe ini? Ya awalnya kita rendam beras ketan selama 5 jam lebih enggak apa-apa. Terus nanti setelah itu kita siapkan parutan kambil yang udah diparut tapi yang udah dikuliti biar bersih gitu. Ya. Terus selanjutnya nanti setelah itu kita campur ketan sama kelapa, kasih garam. Perbandingannya 1 kilo ketan. Iya. Terus kelapanya 2. Nanti kalau misalnya 3 kilo ketan itu garamnya satu untuk tanggung itu. Oke, ini rasanya gurih-gurih seperti itu ya? Gurih. Untuk memadukannya, nah tempenya, cara membuat tempenya gimana sih? Cara membuat tempenya kita kuliti dulu tempenya, terus kita rebus, kita apa ya istilahnya orang Jawa ngelulupi gitu. Iya. Setelah mateng, istilahnya rata, udah nggak tampak putih-putihnya gitu, baru kita bumbu. Gimana? Tadi udah lihat kan olahan jadah tempenya? Nah sekarang aku bakal ngajakin kalian ke daerah Minggir, yaitu potensi kerajinan bambu. Ayo kita lihat. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Sandangarum, Padukuhan Soromintan ya Bu ya, Minggir, Sleman. Nah apa aja sih Bu yang diproduksi di sini tuh? Yang kalau di Dusun Soromintan itu produknya besek. Besek ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Beseknya ada yang kecil untuk tempat geplak itu gudeg itu ya? Kecil-kecil namanya piti. Oh piti, itu bahasa sini ya Bu ya? Ya, terus kalau yang sedang itu buat aper-aper, kenduri itu yang sedang. Terus yang besar itu biasanya sama pengepulnya itu dibawa ke Bali untuk tempat salak. Oke. Tadi sudah lihat sentra kerajinan bambu. Nah, sekarang saatnya kita lihat pengolahan susu kambing. Ada berapa jumlah ternaknya, Pak? Sekitar 70-an yang diperah, sementara ini sekitar 25-an. Hasilkan berapa banyak susu, Pak? Sekitar 25 sampai 27-an. Ya. Setelah itu dikasih ke pengepul atau gimana? Pabrik langsung. Pabrik langsung sekitar 25 itu tadi ya? Iya. Kali ini saya sudah bersama Ibu Sutris. Ibu Sutris pemilik pengolahan susu kambing, Bu ya? Iya. Susu kambing, proses pengolahannya gimana, Bu? Dibikin susu bubuk. Oh, berarti sekarang ini produksi olahannya tuh susunya susu bubuk. Ada berapa rasa, Bu? Jahe, coklat, stroberi, natural, ada gula batu, ada gula aren, Ya. tanpa gula. Sampai sekarang Ibu udah mengirim susunya ke luar Jogja ya, Bu ya? Iya. Kemana aja, Bu? Di Lampung, Jakarta, Ya. Bandung, Kalimantan, kadang di Bali, ada sampai di Tidore kalau dulu. Oke, makasih Bu waktunya. Ya, semestinya. Tadi udah ke pengolahan susu kambing kan? Nah sekarang yang terakhir nih, kita langsung aja ke industri parut.
Nah, kalau kalian sudah menonton videonya, sekarang simak pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan kalian tulis di buku catatan khusus. Jangan lupa diberi tanggal dan kode tugasnya ya, supaya nanti tidak keliru. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa isi di checklist buku catatan kebaikan ya. Sekian untuk materi kali ini. Jangan lupa tetap di rumah, jangan kemana-mana, jangan pergi-pergi, jangan piknik, jangan pulang kampung, pokoknya di rumah saja. Selalu jaga kesehatan, karena dengan badan yang sehat, insya Allah nanti kita akan selamat.